Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 dari kelas TIF reguler pagi 20 CIB. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah OAD. Nah, di sini kami mengambil studi kasus tentang perancangan sistem keuangan sumbangan pendidikan atau bisa disingkat SPP di MTS Atarbiyah Dayakolot berbasis Pobel. Nah, sebelum ke materi lebih dalam, saya ingin terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dani selaku dosen pembimbing dari mata kuliah OAD. Nah, saya juga izin memperkenalkan diri, nama saya Kemal Ramadan. Nah, di sini ada anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu ada Eja Chef, ada Heru Setiana, ada juga Muhammad Fajar Fadilah, ada Rahma Nur Fadilah, beserta Tito Yuniarto Pohan. Nah, untuk slide selanjutnya, tolong. Nah, di sini kami mengambil studi kasus di sekolah instansi pendidikan yaitu MTS Atarbiyah. Bisa di next. Nah, di sini bisa dilihat dari namanya MTS Atarbiyah Dayakolot, yaitu instansi ini setingkat dengan instansi SMP ya. Nah, MTS ini berlokasi di Kampung Sayuran nomor 118 RT 08 RW 08 maaf RT 03 dan RW 8 di Kecamatan Dayakolot Kabupaten Bandung. Di next. Nah, untuk MTS Atarbiyah ini dinaungi oleh yayasan yang bernama Yayasan Sirojul Umayyah, yang dimana ketua yayasannya yaitu Bapak Jajang. Untuk nama sekolahnya nama MTS Atarbiyah atau bisa disebut Madrasah Sanawiyah Atarbiyah. Untuk kepala madrasahnya sekarang dipegang oleh Ibu Irma Fitmawati STH IMPD. Nah, untuk selanjutnya MTS Atarbiyah ini berakreditasi B serta telah berdiri sejak tahun 2004. Nah, next. Untuk fasilitasnya di sini ada terdapat ruangan 4 kelas ruangan, 1 kantor, perpustakaan dan lab komputer. Oke. Untuk visi misinya di sini visinya ada terbentuknya disiplin generasi muslim yang bercitra. Artinya bercitra yaitu cerdas, iman, takwa, dan terampil sesuai dengan perkembangan usianya. Untuk misinya, di sini ada 3 misi yang MTS Tarbiyah nanti, yaitu yang satu ada terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas sesuai dengan sifat Rasulullah, yaitu patan atau cerdik dan pandai. Yang kedua ada membimbing siswa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani. Untuk poin yang ketiga dari misinya yaitu siswa menjadi kreatif, inovatif, terampil, dan bertanggung jawab. Oke, untuk selanjutnya di next. Nah, di sini ada kita masuk ke pembahasan materinya, yaitu untuk pembahasan materinya yang pertama ada pengumpulan data yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Kepada Saudari Rahma, tempat dan waktu saya. Saudara Kemal telah memperkenalkan saya. Yang pertama ini adalah pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah studi data. Jadi studi literatur ini adalah cara mengkaji, mendalami, serta mengutip teori-teori yang berkaitan dengan proses pemantauan input dan output tentang perancangan dari sistem MTS Atarbiyah ini. Lalu bisa di next. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai proses sistem yang terdiri di MTS Atarbiyah. Nah, yang pertama kali diwawancara itu adalah Ibu Irma Fatmawati selaku kepala sekolah
Lalu yang kedua, Mas Pupa selaku bendahara. Nah, untuk proses observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap yang akan diteliti mengenai sistem pembayaran SPP yang dilakukan pada MPS Atarbia ini. Selanjutnya bisa dimulai. Nah, hasil wawancara ini yang pertama adalah mengetahui bagaimana sistem pembayaran SPP yang terjadi di MTS Atarbia Dayakolot. Lalu yang kedua, kendala yang terjadi pada sistem itu apa saja. Yang ketiga, tata cara pengelolaan yang sedang terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pengembangan yang akan untuk tahap selanjutnya itu seperti apa. Bisa di next slide. Nah, lalu pemesan masalah itu ada 4. Yang pertama, pendataan secara manual. Yang kedua, dokumen dikerjakan secara 2 kali. Yang ketiga, buku yang gampang penuh. Yang keempat, lupa membayar. Adapun tujuan dari permasalahan yang terjadi tadi, yang pertama itu adalah untuk mempermudah, mengefektifkan, merapikan, dan juga mengingatkan. Lalu selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rahma yang telah menjelaskan tentang ini. Nah, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Muhammad Faja. Kepada Saudara Muhammad Faja, saya. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara pembayaran sebelumnya. Di sini siswa membayar SPP, setelah itu bendahara SPP menerima pembayaran. Selanjutnya, bendahara SPP menuliskan masukan dan pengeluaran di buku besar. Setelah itu, bendahara SPP menuliskan ulang setiap bulannya ke dalam aplikasi Excel. Dan bendahara SPP membuat laporan pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Terakhir, bendahara SPP melaporkan pendapatan dan pengeluaran SPP setiap 3 bulan ke kepala madrasah. Next. Selanjutnya, tata cara pembayaran yang diperbarui bayar SPP. Selanjutnya, bendahara SPP menginputkan pemasukan dan pengeluaran ke dalam sistem. Dan terakhir, sistem membuat laporan sesuai yang di-request oleh bendahara. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Faja yang telah menjelaskan tentang fase desain. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analisis data yang akan dijelaskan oleh Saudara Ijra. Pada Saudara Ijra, saya persilakan tempatan waktunya. Oke, untuk studi pustaka ini di sini seperti yang dibilang oleh Rama, studi literatur atau studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji, mendalami, teori yang berkaitan dengan proses. Nah, sini kami mengambilnya dari beberapa skripsi yang ada di kependudukan di Dejo dari Profesor Cendekia itu atau disebut juga Scholars. Nah, di sini untuk mencarinya ditaringnya juga dapat dari buku, kemudian ada dari jurnal dan juga lain sebagainya yang mendukung informasi untuk pembuatan proyek ini, perancangan ini. Kemudian selanjutnya saya akan kembali kepada moderator. Terima kasih pada Saudara Ija tentang pengumpulan datanya. Nah, untuk selanjutnya bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan fungsional atau bisa disingkat dari ER yang akan dijelaskan oleh Saudara Heru Septiana. Kepada Heru Septiana, saya persilahkan. Baik, terima kasih.
Di sini ada analisis kebutuhan fungsional atau kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya kita sediakan di dalam sistem. Next. Nah, di sini ada kebutuhan sistem dalam pembayaran. Nah, di sini ada high priority atau prioritas utama dari sistem pembayaran. Itu ada input data. Input data di sini adalah ada input data siswa, pembayaran SPP itu sendiri, pengeluaran dan lain-lain. Dan di sini ada bukti pembayarannya, kemudian ada riwayat pembayaran, kemudian ada laporan dalam sistem pembayaran. Next. Nah, di medium priority atau prioritas yang sedang itu ada filter data yang dimana nanti si bendahara tidak perlu mencari satu persatu siswanya. Kita sediakan filter data bisa mencari sesuai nama, pembayaran ataupun kelas. Dan data dimasukkan sesuai tanggal kemudian di sini ada low priority-nya, ada akses orang tua yang dimana nanti si sistem kita akan orang tua bisa mengakses dari sini, tetapi orang tua hanya bisa melihat pembayarannya saja, tidak bisa atau menambahkan data dari sistem tersebut. Next. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan sistem pengeluaran yang high priority atau prioritas utama. Nah, di sini ada data input sama bukti. Jadi nanti si bendahara wajib menginputkan data pengeluaran bersama buktinya. Kemudian dilaporkan pengeluarannya kepada kepala sekolah. Next. Selanjutnya medium priority-nya ada mencari data. Nah, nanti si bendahara tidak perlu mencari satu persatu pengeluarannya, tapi bisa mencari data sesuai tanggal, nama, atau siapa yang mengeluarkan pengeluarannya. Dan juga data sesuai tanggal pengeluaran. Next. Nah, di sini ada kebutuhan sistem pelaporan, di mana high priority-nya di sini ada laporan lengkap. Yang di mana laporan lengkap ini ada laporan pemasukan maupun laporan pengeluaran. Laporan pemasukan ini berisi tentang pembayaran SPP. Kalau laporan pengeluaran itu dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara dan disetujui oleh kepala sekolah. Next. Nah, medium priority-nya di format laporan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, seperti bendahara, kepala sekolah ataupun siswa dengan format yang dibutuhkan. Next. Nah, si laporan tersebut atau low priority-nya ditampilkan dengan PDF agar mempermudah si bendahara dalam melihat laporan pemasukan maupun pengeluaran. Mungkin dari saya sekian, kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudara Heru Septiana yang telah menjelaskan tentang functional recruitment. Nah, untuk selanjutnya ada analisis kebutuhan non-functional recruitment yang akan dijelaskan oleh Saudara Tito. Pada Saudara Tito, saya persilakan waktu dan tempatnya. Bisa di next. Nah, di sini ada analisa NP usability, yaitu ada tampilan dibuat sederhana agar mudah digunakan, yaitu dengan menyesuaikan tampilan yang dipahami oleh guru ataupun orang tua murid, lengkapi dengan ikon yang mudah dipahami. Setiap ikon dan atau button terdapat informasi kecil sebagai penanda fungsi. Next. Lalu selanjutnya ada security, autentikasi user dengan password dan tersedia tingkatan user dengan kebutuhan fungsi yang berbeda setiap user siswa, user admin, bendahara, kepala atau kepala madrasah. Setiap user, siswa atau orang tua, bendahara dan kepala madrasah diberikan satu akun masing-masing yang akan diberikan atau dibuat oleh user admin. Keamanan pada database dilengkapi dengan password. Next. Lalu selanjutnya ada analisa NP usability, dukungan edukasi oleh admin sekolah atau operator melakukan pelatihan atau edukasi tentang aplikasi Android ini. Dukungan tutorial sistem dalam bentuk PDF atau video dalam aplikasi Android-nya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Tito yang telah menjelaskan tentang non-functional recruitment. Oke, selanjutnya di sini ada analisis diagram, di mana diagram di sini ada beberapa diagram. Yang pertama ada use case diagram, activity diagram, IR diagram, dan class diagram. Untuk pembahasan pertama yaitu use case diagram yang akan dijelaskan oleh Saudara Heru. Kepada Saudara Heru, tempat dan waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih. Boleh di next. Di sini use case diagram atau proses penggambaran untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang telah dirancang. Nah, pengguna di sini ada 3, ada bendahara, kepala sekolah, dengan siswa. Nah, use case itu sendiri itu yang di dalam kotak. Kemudian use case yang pertama itu adalah login. Login ini di mana bertujuan untuk bagaimana si bendahara, siswa, dan kepala sekolah ini ingin memasuki sistem pengelolaan SPP. Jadi semua aktor itu wajib ke use case login terlebih dahulu. Kemudian ada normal flow event-nya. Si bendahara atau siswa atau kepala sekolah memasukkan username dan password. Setelah itu, bendahara atau siswa atau kepala sekolah masuk ke dalam halaman beranda. Nah, selanjutnya itu ada use case pengelolaan data pembayaran SPP, yang dimana use case ini menjelaskan bagaimana si bendahara memasukkan data SPP siswa sesuai tanggal dan nama yang membayar, dan siswa ingin melihat data SPP yang sudah diinputkan tadi. Nah, di sini ada relasi atau association-nya bendahara dengan siswa, atau aktor yang terlibatnya bendahara dengan siswa. Normal flow event-nya ada bendahara mencari siswa sesuai kelas yang ingin diinputkan atau sesuai nama. Kemudian bendahara memasukkan data tanggal dan nominal pembayaran. Kemudian bendahara berhasil memasukkan data SPP ke sistem. Dan setelah itu
siswa dapat melihat data SPP yang telah diinputkan. Nah, kemudian ada use case pengelolaan bukti pembayaran, di mana bertujuan untuk si bendahara bisa mencetak bukti pembayaran yang akan diberikan kepada siswa yang meminta bukti pembayaran. Nah, di sini yang terlibatnya masih sama, itu bendahara dengan siswa. Normal flow event-nya ini ada bendahara mencari siswa sesuai kelas dan nama siswa. Kemudian bendahara memilih data bukti pembayaran siswa. Kemudian bendahara mencetak bukti pembayaran siswa. Setelah itu, siswa menerima bukti pembayaran yang telah dicetak oleh bendahara. Nah, kemudian ada use case pengelolaan data pengeluaran SPP. Nah, di sini yang terlibat aktornya hanya bendahara dengan kepala sekolah. Nah, siswa itu sendiri tidak terlibat. Di mana use case ini bertujuan atau menjelaskan bagaimana si bendahara mengajukan dan melaporkan hasil pengeluaran keuangan SPP dengan seizin kepala sekolah. Normal flow event-nya, si bendahara mengisi data pengeluaran dengan barang atau jasa dan harganya. Kemudian bendahara mengajukan kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah mengkonfirmasi atau mengizinkan pengeluaran tersebut. Kemudian bendahara mengisi hasil pembelian dengan barang, harga, dan kwitansi. Kemudian kepala sekolah mengecek pembelian sesuai kwitansi dan dana yang diajukan atau tidak. Setelah itu, kepala sekolah mengkonfirmasi bahwa sesuai. Setelah itu, bendahara berhasil menambahkan pengeluaran SPP. Nah, di sini juga ada use case kwitansi yang extend kepada pengelolaan data pengeluaran SPP. Nah, di mana di sini fungsinya si bendahara dan kepala sekolah itu bisa melihat setelah memasukkan data pengeluaran, bisa melihat kwitansi yang sudah diupload oleh bendahara. Selanjutnya itu ada pengelolaan laporan, di mana pengelolaan laporan ini yang terlibat itu ada bendahara dengan kepala sekolah. Nah, di dalam use case ini bertujuan untuk si bendahara mengupload atau mengirimkan laporan kepada kepala sekolah yang berupa laporan pemasukan dan laporan pengeluaran yang extend dari use case pengelolaan laporan. Nah, laporan pemasukan normal event-nya, bendahara mengirim laporan keuangan kepada kepala sekolah per 3 bulan, 6 bulan, atau per 1 tahun. Kemudian kepala sekolah melihat laporan keuangan. Kemudian bendahara berhasil melaporkan keuangan SPP. Nah, yang pengeluaran juga hampir sama flow event-nya atau normal event-nya. Si bendahara mengirimkan laporan keuangan pengeluaran per 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah melihat laporan keuangan pengeluaran. Kemudian bendahara berhasil melaporkan keuangan SPP. Mungkin dari saya sekian, kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Herud sudah menjelaskan tentang use case diagram dan studi kasus SPP ini. Nah, untuk selanjutnya ada diagram tentang activity diagram yang akan dijelaskan oleh Saudara Ejra. Kepada Saudara Ejra, saya persilakan tempat dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan analisa tentang activity diagram pembayaran.
Sebelumnya, activity diagram adalah diagram model untuk menjelaskan perilaku banyak use case dalam berinteraksi. Nah, di sini ada yang berinteraksinya ada sistem, bendahara, dan siswa untuk yang pembayaran ini. Jadi sistem akan menampilkan halaman login, lalu bendahara dan siswa dapat mengisi username dan password untuk login. Dan bila datanya salah atau kesalahan input, maka akan kembali ke halaman login. Tapi bila berhasil, akan tampil halaman utama, yaitu Banda. Nah, di sini bendahara akan memilih layanan mengelola pembayaran, sedangkan siswa memilih layanan melihat data SPP. Nah, untuk bendahara akan mencari nama siswa pada data. Bila data ada, akan ditampilkan data siswa yang ada, tapi bila tidak ada akan kembali ke halaman pencarian karena mungkin ada kesalahan pengetikan. Kemudian dimasukkan tanggal, lalu nominal pembayaran. Nah, kemudian disimpan, data tersimpan di database bila tersimpan, tapi kalau gagal harus melakukan penyimpanan ulang. Dan kemudian memilih layanan cetak bukti. Nah, bukti pembayaran dibuat dan ditampilkan, kemudian menekan tombol cetak, dan bila tercetak akan tampil bukti, akan muncul buktinya dicetak, kemudian disahkan untuk diterima oleh siswa. Tapi bila gagal akan kembali ke tampilan bukti pembayaran karena mungkin ada masalah di printer atau yang lainnya. Kemudian ada analisa activity diagram pengeluaran. Di sini aktornya ada sistem, bendahara, dan juga kepala sekolah. Nah, untuk sistem akan menampilkan halaman login, yaitu kemudian bendahara dan kepala sekolah dapat mengisi username dan password untuk login. Seperti biasa, kalau ada kesalahan input, akan kembali ke halaman login, dan bila berhasil akan tampil halaman utama atau beranda. Bendahara akan memilih layanan mengelola pengeluaran, kemudian mengisi data pengeluaran yang akan diajukan. Sedangkan untuk kepala sekolah akan memilih layanan konfirmasi. Kemudian bendahara akan mengajukan pada kepala sekolah apa saja yang akan dibeli. Nah, bila disetujui, bendahara akan membeli keperluannya. Tapi bila tidak disetujui, bendahara harus memperbarui data yang akan diajukannya. Setelah membeli keperluan, bendahara dapat mengupload bukti berupa kwitansi dan meminta konfirmasi kepada kepala sekolah. Apakah datanya sudah sesuai atau belum. Kalau tidak sesuai dan ada masalah, bisa kembali untuk mengupload ulang. Tapi bila datanya sudah sesuai, dapat langsung disimpan untuk sebagai data pengeluaran di dalam database. Oke, selanjutnya ada analisa activity diagram pelaporan. Masih sama, faktornya adalah sistem, bendahara, dan juga kepala sekolah. Nah, untuk sama masih login terlebih dahulu. Kemudian bila ada kesalahan input, akan kembali ke halaman login, dan bila berhasil akan tampil halaman utama atau beranda. Bendahara dapat memilih layanan laporan dan kepala sekolah dapat memilih layanan konfirmasi. Bendahara memilih laporan dan jangka waktu. Seperti yang tadi dijelaskan, ada 3 bulan, ada juga 6 bulan, dan juga ada 1 tahun. Kemudian dipilih yang mau laporan tentang pemasukan atau pengeluaran, atau bisa keduanya. Kemudian ditampilkan bila laporannya ada, atau bila tidak ada, maka akan dilihat kembali untuk laporan dan jangka waktunya, karena mungkin bisa salah. Nah, bila ada, maka laporan akan ditampilkan,
kemudian bendahara mengirimkan datanya, dan bila gagal terkirim maka akan kembali untuk mengirim ulang. Tapi bila terkirim akan dikonfirmasi oleh kepala sekolah untuk dikonfirmasi. Kemudian konfirmasi akan diterima oleh bendahara. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ejra atas penjelasannya tentang activity diagram pada studi kasus ini. Nah, untuk selanjutnya ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fajar. Pada Fajar, saya persilakan tempat dan waktunya. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisa sequence diagram login. Pertama, sistem akan menampilkan form login untuk admin, itu siswa ataupun bendahara. Setelah itu, diinputkan username dan password. Setelah diinputkan, sistem akan memeriksa username dan password di database. Divalidasi jika username dan password benar, akan langsung pindah halaman ke halaman utama. Jika ada terjadi kesalahan, akan menampilkan pesan username atau password salah. Setelah itu, jika kita akan logout, tinggal klik tombol logout di halaman utama dan logout berhasil. Next. Sequence diagram pembayaran. Pertama di sini siswa akan menyerahkan kartu dan uang kepada bendahara. Setelah itu, bendahara halaman kelola data pembayaran untuk menginputkan data pembayaran di form pembayaran. Setelah diinputkan, kita ke kontrol data untuk mengecek kembali data pembayaran tersebut. Jika ada terjadinya kesalahan, akan menampilkan pesan error. Dan jika benar, akan ditambahkan ke database. Dan jika berhasil, akan memunculkan pesan data pembayaran berhasil ditambahkan. Dan bendahara akan memilih kwitansi untuk mencetak kwitansi sesuai ID yang dipilihnya. Kwitansi pembayaran akan dicetak dan diserahkan kepada siswa. Next. Selanjutnya ada sequence diagram pengeluaran. Pertama, bendahara akan memilih tambah pengeluaran di halaman kelola data pengeluaran dan mengisi data pengeluaran di form pengeluaran. Setelah itu data pengeluaran akan dicek data, dikontrol data. Jika ada terjadinya kesalahan akan menampilkan pesan error, dan jika berhasil akan menambahkan data ke database dan akan mengeluarkan data pengeluaran berhasil ditambahkan. Next. Yang terakhir, sequence diagram laporan. Di sini kepala sekolah meminta laporan kepada bendahara dan bendahara akan melakukan filter data di halaman laporan dan mencari data filter tersebut di database. Jika ada, akan ditampilkan data filter tersebut ke halaman laporan. Dan langsung pilih cetak laporan untuk mencetak data laporan tersebut. Jika berhasil, akan muncul pesan mencetak laporan berhasil dan akan langsung diserahkan kepada kepala sekolah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Fajar atas penjelasannya sequence diagram. Nah, untuk diagram selanjutnya yaitu ada bisa di next. Nah, diagram selanjutnya ada entity relationship diagram yang akan dijelaskan oleh Saudara Tito. Kepada Saudara Tito, tempat dan waktunya saya persilakan.
Entity Relation Diagram atau IRD adalah alat pemudahan data usaha dan akan membantu pengenerasi data dalam suatu proyek ke dalam suatu entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Lalu di sini ada siswa membayar SPP, lalu bendahara akan mencatat SPP-nya, lalu akan mencatat pengeluaran dan melaporkan pada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah akan mengizinkan. Di sini ada siswa, ada NISN, ada SPP ID pembayaran, bendahara ada ID bendahara, pengeluaran ada ID pengeluaran, dan kepala sekolah ada ID kepala sekolah. Oke, di sini saya akan serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Tito yang telah menjelaskan tentang IRD. Nah, untuk selanjutnya ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini akan dijelaskan oleh Saudari Rahma Nurfadilah. Kepada Saudari Rahma Nurfadilah, saya persilakan tempat dan waktunya. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Kemal yang telah mempersilahkan selaku moderator. Nah, untuk kelas diagram ini yang pertama itu adalah login. Jadi untuk login itu terdapat dua, yaitu admin dan juga siswa. Nah, di mana setiap admin dan siswa ini mereka harus memasukkan username dan password. Nah, selanjutnya untuk login ini akan masuk ke dalam menu utama. Nah, di menu utama ini ada 4, yaitu menu siswa, pembayaran, menu admin, dan laporan. Nah, yang pertama menu siswa. Di menu siswa ini terdapat data siswa yang berisi NISN, ID siswa, nama siswa, kelas, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan status. Lalu, pada menu pembayaran, akan ada terdapat fitur keranjang, yang dimana dalam fitur keranjang ini ada ID keranjang, ID siswa, ID transaksi, jumlah, dan statusnya. Nah, setiap siswa yang memiliki pembayaran ini, maka terdapat ID siswa, tanggal bayar, jatuh tempo jika ada, bulan, NISN, nominal, metode pembayaran yang seperti apa, keterangan, dan status. Jika terdapat tunggakan karena telat membayar, maka akan ada laporan tunggakan untuk SPP ini. Nah, lalu yang ketiga ada menu admin. Nah, menu admin ini adalah menu keseluruhan, jadi admin itu bakalan tahu transaksi apa aja yang siswa lakukan, dan laporan-laporan seperti apa. Nah, lalu yang terakhir itu ada laporan. Nah, laporannya ada dua, yaitu laporan transaksi yang dilakukan oleh siswa, pemasukan seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah laporan pengeluaran. Nah, setiap laporan ini dapat dicetak, jadi kayak ada cetak struk dan juga ada ekspor. Jika ingin ada file itu bisa diekspor untuk filenya. Dan terakhir di laporan ini akan diserahkan kepada kepala sekolah. Seperti itu untuk kelas diagram. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Rahma yang telah menjelaskan tentang kelas diagram pada proyek studi kasus SPP ini. Nah, untuk selanjutnya bisa di next. Nah, mungkin dari kesimpulan dan saran untuk studi kasus yang kami tangani ini, yaitu untuk kesimpulannya yang pertama ada beberapa hal ya yang bisa kami dapatkan. Untuk yang pertama yaitu untuk kesimpulannya menciptakan sistem keuangan SPP yang efektif dan simpel agar mudah digunakan oleh para penggunanya. Dan yang kedua adalah sistem diharapkan siswa diharapkan dapat memanfaatkan sistem yang ada. Nah, ada yang terakhir untuk kesimpulan adalah pelaporan keuangan diharapkan dapat lebih akurat dan efisien. Nah, untuk sarannya ada beberapa saran untuk kami, yaitu di next. Nah, ini ada beberapa saran untuk penulis khususnya, yaitu yang pertama perlu dilakukannya analisis dari berbagai sumber dalam membuat sebuah proyek ini. Yang kedua adalah
lakukannya sinkronisasi data yang lebih mendalam. Nah, mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.